Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang sering dilupakan oleh banyak manusia. Tapi alhamdulillah dua nikmat ini Allah berikan pada diri kita. Banyak orang yang sehat tapi kesempatan dia tidak punya. Banyak orang mempunyai kesempatan cuma kesehatan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dua nikmat ini ada dalam diri kita sekarang. Dan lebih mulia lagi kita didudukkan di tempat yang mulia. Tadi kita sudah membaca maulid ya, bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana fadilah atau keutamaan solawat ini sungguh besar ya. Kemudian selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja satu hadis tentang fadilah Al-Qur'an. Nah, kebetulan di sini nih tempat pembelajaran Al-Qur'an. Masya Allah. Sebelum kita sampaikan hadis tentang Al-Quran, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang berhubungan dengan Al-Quran ini dia akan mulia. Kita kasih contoh ya. Yang pertama, malaikat sebagai perantara turunnya Al-Quran, maka malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril, karena dia perantara turunnya Al-Quran. Maka malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Satu. Kemudian turun kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran turun kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turun pada bulan Ramadan. Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Maka dengan sebab turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan, maka bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Kemudian turun pada malam Lailatul Qadar, maka malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian turun kepada umat Nabi besar Muhammad SAW, maka umat yang paling mulia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang kalau seandainya Al-Quran itu ada dalam diri kita, maka pasti dan pasti kita juga akan mulia. Dalam hadis Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Jadi hakikat orang yang paling baik di muka bumi ini adalah orang yang sedang belajar. Jadi bukan presiden, bukan bupati, bukan yang lain-lain. Jadi orang yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Jadi belajar dulu, jadi nanti urusan mengajar, belajar dulu, bisa itu nanti, belajar dulu. Jadi jangan kejar bisanya terus, belajar dulu, belajar, jangan fokus sama bisa, tapi belajar. Nah, jadi belajar dulu ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu huruf kita membaca Al-Quran ini pahalanya luar biasa. 10 kebaikan, 10 hasanah. La aqulu alif lam mim harfun. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim berapa huruf? 3 huruf, 30 kebaikan kasih ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi. Rugi orang yang mau, orang sudah dipilih untuk belajar Al-Quran kemudian dia meninggalkan. Ini rugi, sangat-sangat rugi. Ya Allah. Jadi apalagi sampai konsultasi, misalkan ini ada satu fulan bin fulan konsultasi sama seorang ustadz. Ustadz, saya ingin berhenti ngaji. Ini bukan konsultasi namanya ini ya. Konsultasi berhenti ngaji, bukan konsultasi. Nah ini seperti ini. Tapi untung saja ya, untung juga dia bertanya sama seorang ustadz, jadi dia dikasih pencerahan lah juga sama ustadz.
bukan begitu. Jadi bertanya saja tidak boleh sebenarnya begitu. Jadi hatinya dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah berikan kita atau sudah anugerahkan kita nikmat, yaitu nikmat belajar Al-Quran. Jadi kita jaga, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hidayah ini Allah kekalkan dalam diri kita sampai maut menjemput kita. Jadi hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Semoga Allah pilih kita menjadi ahli-ahli Al-Quran. Semoga Allah berikan mahkota kepada orang tua kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.